Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Mahaya TV. Pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di tengah-tengah Anda dengan topik masih tentang seputar pilkada, Ya. Bang. Kali ini kita akan mengangkat catatan Anies Baswedan pasca pilpres, khususnya pasca pilkada. Ya. Bukan pasca pilkada ya, pasca pilpres dan pasca pendaftaran pilkada. Seperti kita ketahui bahwa elektabilitas Anies itu setelah pasca pilpres itu mencuat cukup tinggi untuk maju sebagai calon gubernur DKI yang membawa harapan baru ya. Meskipun beliau pernah menjabat sebelumnya, ternyata masih kerinduan warga masyarakat Jakarta terhadap Anies masih tinggi. Dan ditambah lagi 7 hari menjelang pendaftaran pilkada, MK membuat keputusan itu adalah salah satunya mengubah batas ambang batas suara, sehingga memungkinkan bagi partai-partai yang kursinya masih minim di DPR untuk mengajukan calon ya. Namun sayang, last minute lagi menjelang penutupan pilkada, Anies terkandas untuk diusung oleh beberapa parpol yang sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa mereka akan mendukung Anies. Baik Bang, kita coba buka catatannya Anies ini, khususnya peluangnya beliau setelah tidak masuk dalam pilkada Jakarta. Ya, kita bicara sedikit tentang tadi Kang Leo sudah mulai ungkit soal akhirnya batal kan. Ya. Padahal tadinya yang 20%, bahkan 25% dirubah oleh MK jadi tinggal 7,5% khusus DKI. Itu juga masih belum mampu mengusung Anies kan. Ya. Karena akhirnya satu partai di antara partai tadi, 3 partai yang secara terbuka mengatakan siap mengusung Anies, tapi dengan segala alasannya akhirnya tidak jadi. Nah, setelah dirubah jadi 7,5, toh tidak juga mengusung. Artinya terkonfirmasi hampir kita podcast sebelumnya bahwa memang ini memang tidak niat dari awal. Tidak niat dari awal, karena kan alasannya pertama kan tidak bisa menggait dukungan tambahan. Terus misalnya ada juga yang bilang tidak bisa karena calonnya bukan calon yang diinginkan kan. Padahal dengan hasil keputusan MK sebenarnya membuka semua ruang yang mungkin dilakukan oleh masing-masing partai itu, bahkan dengan sendirian, baik PKB, PKS maupun Nasdem. Dia masing-masing bisa mengusung sendiri. Nasdem kan juga sudah bilang mengusulkan Anies. Siapapun wakilnya tidak ada soal. PKS mengatakan bahwa saya akan mengusung Anies dengan catatan wakilnya adalah Sohibul Iman. PKB mengatakan saya mengusung Anies, tapi wakilnya bukan Sohibul Iman kan. Artinya kalau itu cuma itu masalahnya, untuk keputusan MK yang membolehkan 7,5%, masing-masing sebenarnya sudah bisa dia terjawab masing-masing. Tapi akhirnya kan tidak juga mengusulkan Anies kan. Itu artinya bisa kita maknai bahwa memang sejak awal tidak ingin Anies. Apapun yang dilakukan kan apapun yang dilakukan ya boleh dibilang ya cuma drama-drama politik kan begitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi mungkin kita melihat juga di sini Bang ya. Ini kan Bang Anies ini, Pak Anies Baswedan ini memiliki kemandirian ya. Kemandirian dalam hal menjalin komunikasi politik dengan berbagai partai. Apalagi latar belakang beliau sebagai dari ranah pendidikan yang sebelumnya itu mengantarkan beliau ke dunia politik. Sekarang ini menjadi salah satu catatan penting buat Anies, bahwa beliau itu memang memiliki bargaining power yang sangat tinggi ya. Hingga mungkin partai-partai lain ini mungkin ya dalam catatan kronologis daripada perjalanan Anies ini boleh dikatakan Anies itu memang memiliki harapan baru buat partai-partai, namun ternyata mungkin partai ini merasa kepentingannya tidak bisa diakomodasi itulah yang sebanyak anomali. Jadi ada orang yang punya elektabilitas tinggi dan diharapkan tidak mayoritas ya, 30% setidaknya di survei 30% masyarakat Jakarta ini menginginkan Anies. Tapi semua partai-partai yang menyatakan mendahulukan atau memperjuangkan kepentingan bangsa, masyarakat, rakyat dan lain-lain, ternyata kan tidak terbukti. Berarti kan kepentingan itu kan berarti alasan untuk memperjuangkan gubernur dan pemimpin di daerah-daerah lain ya bukan soal kepentingan masyarakat. Paling tidak
kalau kita mengacu pada apa yang terjadi di DKI kan, ada orang 30%. Ahok kan termasuk juga dalam masalah yang kita sebut tadi itu, bahwa ada 20% masyarakat Jakarta ingin Ahok. Tapi kan PDIP sendiri yang notabene adalah partainya Ahok juga tidak menuju dia kan. Jadi pertanyaannya besarnya adalah, ini partai-partai sebenarnya memperjuangkan kepentingan masyarakat atau tidak? Nah, buktinya keinginan masyarakat yang besar sekali itu justru tidak diakomodasi oleh partai-partai itu. Artinya semua partai betul. Karena terbukti Ridwan Kamil cuma 8% malah diajukan, bahkan beberapa yang 1% itu kan, kalau saya tidak salah juga Pramono Anung juga masuk dalam radar surveinya Kompas sebelumnya kan. Bahkan itu cuma berapa persen, 1% kalau tidak salah masuk dalam persen itu. Malah dia yang calon gubernur. Yang Rano Karno tidak masuk radar calon malah masuk. Jadi artinya ini semata-mata ini bisa kita artikan bahwa ini bukan soal kepentingan melulu, bukan soal melulu kepentingan masyarakat. Berarti memang ada kepentingan lain. Apa itu ya kita tidak tahu kan? Jadi memang ini untuk mengusung Anies ini memang butuh buat partai-partai ya, istilahnya itu mereka itu butuh sebenarnya menunggu kepastian dari Bang Anies, seperti apakah komunikasi politik yang bisa merangkul partai-partai koalisi. Cuman di sini Anies juga ternyata memiliki sebuah figur figur yang berusaha berada selalu dalam posisi netral dalam mengakomodasi semua aspirasi. Gitu. Karena kan kan gini. Justru posisi, kalau pengertian posisi netral maksudnya tidak masuk dalam partai-partai, kalau pengertian tidak masuk partai-partai itu kan semuanya strategi bagus. Dengan demikian Anies tidak punya hambatan sama sekali untuk diusung oleh partai manapun. Jadi kalau misalnya 3 partai, anggaplah Nasdem, PKS dan PKB itu tidak mengusung, dipastikan bukan karena alasan soal partai itu. Kalau dia masuk salah satu kan berarti 2 partai lain punya alasan untuk tidak mengusung kan? Jadi soal bahwa Anies netral, berarti itu justru itu adalah pilihan bagus bahwa tidak masuk salah satu partai. Jadi dia dengan demikian dia bisa lebih leluasa untuk masuk ke partai manapun. Kira-kira begitu. Seperti itu. Berarti ini juga ada yang menarik ini memang setelah pengumuman Pramono Anung dan siapa lagi? Rano Karno sebagai bakal calon dari PDIP. PDIP ternyata masih mencoba membuka keran. Ini buat pilkada, buat Anies di pilkada Jawa Barat. Namun dengan elegan juga Anies bisa melihat bagaimana dia harus bersikap gitu kan. Ya, saya kira kan sudah disampaikan berulang-ulang di media, baik media mainstream maupun media sosial, bahwa ada alasan-alasan tertentu. Tentu alasan itu kan normatif di atas permukaan. Kalau kita membacakan harus bisa membaca di balik permukaan apa yang terjadi dengan putusan itu. Dan saya kira apa yang dilakukan Anies sejauh ini paling tidak untuk beberapa pendukungnya paling tidak itu tepat untuk tidak menerima Jawa Barat. Karena kan basis pendukung yang utama Anies itu kan di Jakarta. Jadi kalau malah ke Jawa Barat, kan nanti akan orang bertanya lagi bahwa justru membenarkan stigma yang dibangun oleh beberapa orang bahwa Anies ini pemburu jabatan kan gitu. Dari sisi itu tuh oke. Satu, yang kedua dari sisi kepastian menang kan juga kan mesti jadi pertimbangan. Jangan-jangan Anies itu justru tidak punya basis politik yang bisa mengusung Anies, mendukung Anies di Jawa Barat itu misalnya, itu yang jadi alasan. Karena kalau itu benar terkonfirmasi bahwa Anies memang rendah elektabilitas di Jawa Barat, bisa dibilang bahwa mengusung Anies Jawa Barat sama dengan menjerumuskan. Jadi malah bisa berbalik, bisa jelek. Saya kira itu tidak jauh dari alasan-alasan itu membuat Anies untuk tidak menerima tawaran di Jawa Barat. Berarti ini bisa dikatakan juga Anies mencoba berpikir apakah ini sebuah jebakan Batman kah? Istilahnya bisa ke situ. Istilahnya sebenarnya beliau mengetahui hitung-hitungannya kalau mereka maju, kalau Anies maju, namun kan Anies juga ternyata punya pandangan tersendiri. Karena ada alasan yang mengemuka, tapi ini belum dikonfirmasi oleh Anies apakah itu benar atau tidak, bahwa salah satunya alasannya karena cuma satu partai yang mengusung, yaitu PDIP. Sementara PDIP kita tahu basis massa
masa PDP itu di Jawa Barat tidak terlalu kuat. Sementara di Jawa Barat kita tahu itu kan lebih dekat kepada partai-partai yang apa ya, nasionalis ke religius. Jawa Barat itu. Sementara yang mengusung Anies itu bukan partai-partai yang kita maksud tadi itu, justru PDP. Kalau seandainya misalnya Jawa Timur itu lain soal kan. Nah kalau ini kan di Jawa Barat. Ya, istilahnya ini ibarat tukar posisi ya. Posisi. RK di Jakarta, Pak Anies di Jawa Barat deh. Gitu. Jadi kira-kira dilemanya Anies itu sama dengan dilemanya RK di Jakarta. Jakarta juga kan sekarang terbukti bahwa RK akhirnya memiliki jejak digital yang kira-kira merugikan dia secara elektoral karena banyak sekali hal-hal yang diungkapkan sebelumnya ya memang pernyataan-pernyataan RK yang tidak bersahabat terhadap masyarakat Jakarta. Sekarang jadi bumerang dia. Ya, meskipun udah klarifikasi nih saat itu sulit. Ya saat itu beliau masih julid lah, belum matang lah dalam hal itu. Ini mungkin salah satu hitungannya jangan sampai Anies mengalami hal yang serupa, meskipun kalaupun ada tidak akan separah dengan Ridwan Kamil. Ya, tapi saya kira ada perhitungan-perhitungan. Kemudian ada yang ketiga boleh dibilang jadi alasan bahwa ya mungkin pasca Anies ditolak di Jakarta oleh PDIP, ya mungkin juga semacam balas budi tanda kutip bahwa Anda sudah tolak saya juga nolak Anda. Namun dari bahasanya Anies mungkin sepertinya bukan penolakan. Mereka Anies ini lebih melihat secara analisis hitung-hitungan statistik. Kalau kata Sarin Hamid, juru bicaranya Anies Baswedan, bahwa bedanya di Jakarta memang ada permintaan dari akar rumput. Secara masif Jakarta ya. Kalau di Jawa Barat tidak ada sejauh ini, paling tidak. Jadi hitungan itu yang dia mengkhawatirkan, wah ini berbahaya kalau masuk di Jawa Barat. Terutama bahwa stigma, kalau dia ambil berarti memang bisa dibilang bahwa Anies memang semata-mata memburu jabatan. Nah itu kan juga berbahaya bagi Anies, buat masa depan Anies sebagai calon terkuat, salah satu calon terkuat untuk maju pada kontestasi Pilpres pada 2029. Dan saya kira itu sudah tepat. Problemnya bahwa Anies dengan tidak maju Jakarta dan tidak maju Jawa Barat, akhirnya tidak punya panggung. Tapi kan Anies kan bisa bikin panggungnya sendiri kan. Saya kira kita tidak tahu ya. Jadi di video ini juga dia menjelaskan apa video yang beredar di medsosnya yang disampaikan secara resmi oleh Anies Baswedan bahwa kita tidak tahu ini kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa ini yang terbaik. Dia malah mengatakan bahwa saya tidak masuk di DKI maupun di Jawa Barat justru itu menyelamatkan dia. Nah kita tidak tahu rahasia langit kan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi diyakini betul Anies bahwa ini adalah yang terbaik. Dan justru dengan sangat kalma mengatakan bahwa saya tidak terpilih, kalau kita tarik hikmahnya justru menyelamatkan saya dari hal-hal yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Ini kalau kita coba melihat Bang Anies ini kan secara karir politik itu sudah sekitar 15 tahun beliau turun ke dunia politik. Dimulai sejak saat pertama kali beliau menjadi moderator dalam Pilpres tahun 2009 putaran pertama. Pernah juga. Itu kan bekal buat beliau ini sebenarnya sangat mumpuni ya. Karena setelah itu menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi dan JK. Hingga akhirnya merapat ke Prabowo sebagai cagup DKI yang waktu tahun 2017 kalau tidak salah. Ini kan bekal-bekalnya beliau ini, kenapa nggak sekalian aja di tahun ini, momen ini beliau itu mungkin ya untuk maju sebagai independen pun bisa sebenarnya. Dan kedua lagi nggak menutup kemungkinan untuk membuat istilahnya tanda kutip partai baru, entah itu dalam bentuk apapun. Sebenarnya peluangnya ada, tapi Anies belum mengarah ke situ. Kalau untuk itu saya kira ada hitungan sendiri dan banyak pendapat soal itu, antara setuju dengan tidak setuju, maju atau tidak di tadi Kang sudah sebut soal masuk independen kan, toh misalnya Anies secara mudah melakukan hal itu kalau misalnya menempuh jalur itu independen. Saya kira tidak susah, karena kalau Jakarta itu independen kalau tidak salah dari 7,5% dari jumlah pemilih itu kalau salah sekitar 750.000. Nah kalau 750.000 kan kemarin Anies memperoleh suara waktu Pilpres kan sekitar
40% ya. 40% kalau dia sekitar 40% dari anggaplah 9 juta itu kan berarti 4 jutaan lebih, 4 jutaan. Tapi untuk tepatnya saya kira perlu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh orang dekat Anies, yaitu Ges Halifah, soal alasan Anies kenapa tidak memilih jalur independen. Ya. Berikut videonya. Hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia, karena saya ada Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan, kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP. Dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan, karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai. Oke. Nah, di video ini Ges Halifah menjelaskan ternyata itu ada sebuah kejadian di lingkup Anies Baswedan dan pemenangnya. Oh, ternyata Ges ini sudah sebelumnya, dan saya rasa bukan cuma Ges ya, teman-temannya sudah mengajukan alternatif penyelamatan untuk mempersiapkan diri mengumpulkan KTP untuk bisa maju di jalur independen. Kalau partai-partai ini akhirnya misalnya batal untuk mengusung dia kan, sebagai bahan cadangan lah kira-kira begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Anies berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ges Halifah, bahwa justru Anies menyatakan bahwa janganlah sampai kita menyakiti atau berbuat sesuatu yang kira-kira membuat kecewa partai-partai yang sudah mengusung kita. Jadi ada semacam moral di situ. Tapi apa yang terjadi kalau kita ambil gambaran dari Ges Halifah, justru partai-partai inilah yang membelakangi Anies kan. Jadi Anies sudah menjaga moral untuk tidak katakanlah tanda kutip mengkhianati partai-partai yang sudah mengusung dia. Justru terbalik, partai-partai faktanya sekarang partai-partai yang membelakangi dia. Ya banyak orang mengartikan mengkhianati, membelakangi, macam-macam lah, terserah publik. Pasti faktanya bahwa dia memang dibelakangi dengan alasan yang tidak jelas. Itu untuk pertanyaan kenapa tidak ambil jalur independen. Padahal sangat bisa, ya, saya kira sangat bisa. Apalagi kan seperti kita tahu juga Pak Pongrengkun itu kan maju independen juga justru pakai KTP-nya. Kan kasus juga banyak KTP-nya Anies Baswedan, bahkan pendukungnya Anies kan. Oke, jadi saya kira itu sampai ke situ mungkin harusnya tidak ada masalah, tapi ada alasan kita sudah dengarkan. Nah, untuk pertanyaan Kang Leo selanjutnya, kenapa tidak bikin partai atau tidak masuk partai? Nah, itu juga dijawab oleh siapa? Oleh Anies Baswedan melalui video. Ini kan video secara keseluruhan, tapi ada potongan-potongan ya. Coba kita lihat video ini supaya bisa menjawab kenapa Anies tidak masuk dalam partai politik ketika itu. Kan? Ya. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Oke. Jadi di video itu dia menyatakan bahwa alasan dia tidak mau masuk partai itu karena dia kasih gambaran analogi begini. Partai-partai itu mengusung saja tidak berani. Ya, artinya kalau dia masuk lebih tidak berani lagi. Kira-kira partai itu mengambil dia, kira-kira begitu. Jadi alasan itu. Jadi bukan karena tidak mau masuk partai, kan sudah sudah dikasih, ya terbuka lah. PKS meminta kalau dia bisa masuk. Mungkin juga partai lain juga ada seperti itu. Dan terakhir juga isunya bahwa PDP juga mensyaratkan Anies untuk masuk partai. Ya saya kira tadi itu bisa menjawab apa yang kita tidak tahu apakah kalimat itu ke PDIP, ke PKS atau partai-partai lain, bahwa ya
jangankan mengusung, jangankan masuk saya partai, untuk mengusung saja dia tidak ada satupun partai yang berani. Ya kira-kira tuh alasannya. Ya, berarti ini menyangkut ini juga sebenarnya niat baik Anies dalam menjaga iklim politik yang sudah istilahnya yang sudah syarat dengan berbagai macam spekulasi dan beliau ternyata tetap kekeh menjelang akhir pendaftaran pilkada bahwa tidak akan maju sebagai calon independen. Itu paling utama di situ ya. Terutama sebelumnya. Karena kalau sudah sampai di terakhir kan sudah hampir tidak mungkin. Iya, betul. Harusnya kan secara strategi dia siapkan dari awal sebagai cadangan. Jadi kumpulin saja dulu KTP, verifikasi kalau bisa, begitu partai tidak mengusung dia bisa maju. Kan di Makassar juga pernah dilakukan oleh Dhani Pemantau kan. Kalau saya tidak salah ya, bahwa dia siapkan juga cadangan, tapi begitu partai-partai akhirnya sepakat mengusung dia, ya independen tidak dilakukan. Karena maju di independen itu memang secara politis tidak ada soal, tapi dalam hal komitmen atau hubungan baik dengan partai-partai itu biasanya agak buruk dari sisi partai politik. Partai politik itu tidak menyukai calon-calon yang maju secara independen, dan itu juga akan menyulitkan nanti misalnya dia menjabat nanti di misalnya gubernur atau wali kota, akan jadi masalah politis tersendiri bagi calon kalau diusung oleh independen, karena tidak akan program perubahannya tentu dia akan relatif berbahaya bagi si pejabat itu, khususnya dari sisi partai politik. Jadi yang pertama tidak ada yang mendukung, ya bisa-bisa sebaliknya malah yang menghambat kan. Memang berbahaya kalau masuk independen. Itu buruknya kalau independen. Oke. Baik. Jadi ini memang di tengah kecepatan daripada partai politik, khususnya di semesta dunia politik Indonesia yang sangat cepat dengan spekulasi perubahan yang setiap hari mungkin berubah. Ternyata Anies tetap berada dalam posisi satu, merayakan perjalanan beliau sebagai figur yang memang memiliki magnet yang cukup kuat ternyata di situ. Nah itulah sebenarnya yang sekarang ini lagi ramai, bahwa mumpung masih panas, Anies sih masih dalam posisi yang Kang Le sebutkan tadi, masih tinggi, magnetnya juga masih bagus. Banyak yang mendorong segera melakukan segera membentuk partai politik. Nah, jadi ya kita tidak tahu ya. Kalau di video yang belakang ini kita lihat, dia sebenarnya sudah memberikan gambaran bahwa mungkin ada rencana-rencana selanjutnya untuk melakukan itu. Sedang dipertimbangkan apakah bikin partai politik atau ormas dulu baru partai politik. Saya kira sudah mulai pada dimasukkan sebagai bagian daripada rencana ke depan. Nah, tapi ada hal lain yang sebelumnya saya kira perlu kita dengarkan juga, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait itu harapan-harapan tadi itu. Ada video satu lagi tentang Anies Baswedan yang disampaikan menyangkut segala upaya Anies untuk masuk DKI, karena di banyak pihak menyatakan meragukan Anies, apakah Anies ini rela atau tidak sih, atau bagaimana sih perasaan Anies setelah tidak terpilih atau tidak diusung oleh partai-partai. Artinya apakah Anies kecewa kan? Nah, tentu banyak orang yang ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, atau apakah yang terjadi di perasaan dia. Karena kalau Anies kan, kalau kita mau melihat di baik mimik, gestur dan lain-lain kan tidak ada perubahan. Kita agak sulit mau menilai Anies orang kecewa atau tidak. Nah, khusus untuk tidak terpilih sebagai calon gubernur DKI, Anies memberikan alasan bahwa kalau saya tidak kecewa, justru saya kecewanya karena ada harapan-harapan, banyak harapan-harapan masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat pinggiran atau masyarakat miskin kota disebutnya oleh Anies. Akhirnya harapan itu tidak akan bisa terwujud. Salah satu contohnya soal nasib rumah susun kampung bayang atau kampung bayang yang ada di Jakarta. Jadi itu disampaikan, seperti mungkin bisa kita lihat pada video berikut. Di pilkada ini, kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah
aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian, menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Oke, jadi di video tadi itu Anies menggambarkan bahwa dia bukan kecewa karena tidak jadi, tapi dia lebih kecewa karena harapan-harapan masyarakat Jakarta terhadap banyak hal, terhadap masalah sosial, ekonomi dan lain-lain yang ada di Jakarta itu akhirnya agak sulit terwujud dengan tidak majunya Anies sebagai cagup. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi bentuk kekecewaannya bukan pada bentuk kekecewaan di pribadinya. Kira-kira begitu memaknainya. Tapi kalau kita mengambil pendapat netral, artinya kalau ada gubernur yang bisa terpilih di antara 4 pasangan calon, 4 atau 3 pasangan calon itu, saya kira kekecewaan itu bisa terobati. Kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Misalnya ada yang bisa mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang terputus. Anggaplah masalah transportasi, masalah banjir, masalah kemacetan yang sudah sudah dibangun oleh Anies dan ada yang mampu mewujudkan, saya kira ya bisa dimaknai bahwa Anies bisa mengobati kekecewaan Anies kalau betul apa yang disampaikan Anies itu. Dan kita juga saya rasa itu juga harapan kita semua. Mudah-mudahan di antara tiga pasangan itu siapapun yang maju nanti bisa mewujudkan harapan-harapan itu. Kalaupun tidak 100%, minimal sebagian dari harapan itu bisa diwujudkan masyarakat. Karena kalau bicara politik kita tidak bicara sosok, kita bicara soal program-program, soal cara-cara dia atau langkah-langkah dia dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya kita harapnya di antara calon-calon itu ada yang bisa mewujudkan itu. Jadi kalau kita melihat masalah kekecewaan Anies. Kalau misalnya Anies kecewa dari jauh-jauh hari sebelumnya pada saat sudah digadang-gadang akan diusung, ya dipastikan beliau akan pindah ke lain hati. Tapi sampai saat ini pun, sampai last minute pun untuk pindah ke lain hati, mereka Anies ini dalam arti tanda kutip ini, sebenarnya nggak jadi diusung PKS nih, gue ke PDI aja deh. Tapi sampai saat itu pun, detik terakhir itu dia masih menunjukkan kenetralannya beliau, dan dengan kondisi yang tidak tersurut dengan dinamika politik yang terjadi. Jadi ini kan semacam penguasaan mental yang cukup bagus ya dari Anies dalam memaknai setiap dinamika kecepatan politik yang terjadi di setiap partai. Saya kira itu memang. Tadi kan kita ke soal itu kan kita sudah bicara tadi soal peluang untuk maju secara independen yang disampaikan oleh Ghazali pada video sebelumnya tuh. Tapi kan menjawabnya bahwa saya tidak mau mengecewakan atau membelakangi partai-partai yang sudah menyatakan ini kan mereka tiga sudah menyatakan ini. Jadi kalau tiba-tiba Anies yang misalnya maju independen, ya apa kata ini partai-partai yang 3 sudah menyatakan mengusung. Padahal mungkin Anies ya tidak mengetahui bahwa itu juga bisa disebut sebagai jebakan Batman juga kan. Karena kan mereka mengusung kan belum ada SK, bahkan bukan DPP yang mengusul, yang menyampaikan. Artinya ada sangat besar alasan partai-partai itu tuh bisa meninggalkan Anies kapan saja. Nah itulah yang saya mungkin yang tidak terbaca, atau mungkin dia tahu tapi dia tidak mau melakukan kesalahan lebih dulu. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya tidak memilih usulan untuk mempersiapkan diri maju di jalur independen. Jadi beginilah sosok Bang Anies ya. Sosok Bang Anies sebagai figur yang cukup sangat diperhitungkan oleh masing-masing partai dan ternyata juga menyita perhatian dari masyarakat Jakarta khususnya untuk menaruh harapan besar kepada beliau. Jadi kita sih harap sebagai warga negara, ini kan bicara Jakarta berarti kan bicara Indonesia. Kita sih berharap sosok-sosok seperti Anies itu bukan cuma Anies sendiri, harus ada sosok Anies lain.
salah satu yang terdekat depan mata, kita berharapkan di DKI ini di antara 3 itu ada yang minimal mirip dengan Anies lah. Karena kalau kita bicara harus Anies kan berarti kan semacam kultus individu juga kan, tidak boleh juga begitu. Kita masyarakat itu kalau mendukung Anies itu harus pada nilai. Nah, kalau nilai itu ternyata juga dimiliki oleh calon gubernur yang lain, saya kira ya patut kita perhitungkan untuk mendukung, kira begitu. Tapi terlepas itu ada yang menarik. Kan pertanyaannya Anies setelah ini kemana kan gitu. Satu, ya akses di mana? Pertanyaan kedua, Anies itu Jakarta itu dengan tidak ada Anies, tidak ada Ahok, gimana ya nasibnya tiga partai itu? Bagaimana perimbangan kekuatannya? Kan banyak juga yang menganggap ini kan Anies kan elektabilitas berdasarkan survei kan 30%, Ahok 20%. Kalau digabung kan sudah 50%. Pertanyaannya, apakah 50% Anies dengan Ahok itu dengan tidak ada calon pilihan? Kalau Ahok sih masih ada di PDIP ya, bisa saja beralih. Terus Anies bagaimana faktornya? Seberapa besar pengaruh tidak majunya Anies terhadap kantong suara? Ya, kantong-kantong suara dan antusias masyarakat Jakarta untuk menyalurkan pilihnya nanti. Nah, untuk itu ada survei yang dilakukan oleh Republika menyampaikan soal itu. Nah, kita lihat pasangan Pramono Rano hasil survei ya ini 7%. Jadi pertanyaannya kan Sobat Republik, terdapat 3 pasangan yang ikut Pilgub DKI Jakarta, siapa yang dipilih? Perolehan 7%, RK Suswono 13%, Darmakun ini calon independen 7%. Berarti Darmakun dengan Pramono sama. Sama. Yang berarti yang unggul kan RK Suswono. Kalau RK kan berdasarkan survei elektabilitas kan 8%. Berarti kan faktor yang menambah dia berarti kan kurang lebih sekitar 5% ya Suswono. Mungkin Suswono ini faktor PKS mungkin masuk lah. Nah, yang menarik adalah yang dibawa ternyata ada isian soal golput. Angkanya 72%. Nah, pertanyaan kita, apakah ini faktor Anies? Kan tapi di survei kan tidak dijelaskan. Apakah ini faktor Anies atau tidak? Sekarang kita melihat. Nah, pembicaraan di publik memang sudah mulai menggema itu anjuran-anjuran justru misalnya tetap datang ke TPS. Jadi bukan golput justru. Datang ke TPS untuk tetap memilih, tapi sebenarnya ada teknik-teknik gimana sih modelnya itu. Dia malah semacam katakanlah membolongi tiga-tiganya supaya tidak sah. Jadi nah, ini kira-kiranya maksudnya bahwa supaya nanti menguji seberapa besar persentase masyarakat Jakarta untuk sebenarnya memilih dari poros keempat. Tapi bukan golput, karena kalau golput kan menurut mereka itu merugikan bagi kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan tiga pasangan itu. Jadi dia masuk tapi justru datang untuk membuat kotak suara itu tidak sah. Karena itu setelah itu kan dihitung nanti suara tidak sah berapa persen. Mungkin ke situ ya pikiran para publik berdasarkan hasil survei yang ada sekarang ini. Karena kalau golput juga saya kira juga kurang bijak, karena kan anjuran pemerintah dan undang-undang juga tidak memberi ruang kalau bisa jangan golput. Jadi mungkin cara-cara itu ya bisa bilang benar, bisa bilang tidak, ya tergantung persepsi masing-masing. Tapi itu ada upaya seperti itu untuk kira-kira gini, menciptakan angka sendiri, tapi angkanya bukan golput, angkanya adalah angka tidak sah. Nah, seberapa besar karena kita lihat nanti kan, jangan-jangan ini kan juga bisa berubah. Ini kan hasil survei berdasarkan perasaan atau pikiran masyarakat saat disurvei. Kan bisa jadi pada saat pemilihan nanti kan bisa berubah. Jadi ini ibarat 3 calon, kalau misalnya survei ini kita spekulasi spekulasi ibarat 3 calon ini melawan kotak kosong ya. Seboleh dibilang begitu. Ibaratnya ya gitu. Nah, tapi kotak kosongnya bukan disediakan oleh KPU, tapi diciptakan sendiri oleh masyarakat. Ya, komunitas daripada yang menginginkan Anies tadi perubahan, ada perubahan, ada calon alternatif. Ya mungkin juga diantara itu mungkin ada juga fansnya Ahok kan. Kan kita tahu ya 72% apakah
semata-mata Anies atau ada juga Anies, kita tidak tahu kan, tidak disurvei itu. Ya bisa saja ini ada gabungan. Tapi kalau asumsi kita adalah PDIP di sini sudah ada calonnya, berarti kan kemungkinan kecil Ahok ada di sini. Ya, kemungkinan besar Anies yang ada di sini. Tapi itu kan masih perlu pendataan secara ilmiah. Nah, untuk ini untuk potret di Jakarta ya. Nah, kemudian pertanyaan Leo tadi yang sebelumnya mengatakan Anies ini selanjutnya gimana ini? Mau bikin partai kah? Mau bikin ormas kah? Atau apa? Nah, berdasarkan apa yang disampaikan, termasuk Anies tadi di video tadi sudah menyatakan bahwa partai ini sedang dipertimbangkan. Nah, partai apa kita tidak tahu. Karena kalau menurut informasi yang beredar, banyak juga yang mendorong supaya Anies masuk pada partai-partai yang non Kim Plus. Kan Kim Plus ini kan utuh, boleh dibilang dialah yang membelakangi Anies secara bersama-sama. Tambah PDIP yang akhirnya tidak mendukung. Jadi ada partai-partai yang tidak masuk dalam 15+1 itu mendorong supaya Anies masuk ke situ. Tapi sepertinya Anies mempertimbangkan hal lain, mungkin akan membuat partai baru. Tapi itu sekali lagi soal partai baru atau tidak kita tidak tahu, karena sekarang ini lagi ramai di medsos bahwa masyarakat mendukung sebesar-besarnya bagi Anies untuk membuat partai baru. Bahkan tidak sedikit diantaranya menyatakan ingin bergabung dengan partai yang akan dibangun Anies kelak, kira-kira kalau jadi. Baik, berarti ini kita pada satu kesimpulan ya. Di kontestasi politik partai itu masing-masing punya hak ya. Kita hargai haknya untuk menentukan siapa yang akan diusung. Namun pemilih juga punya hak. Punya hak juga. Pemilih punya hak. Menyampaikan sikap salah satu tadi itu. Dan kedua juga, ya berikutnya juga Pak Anies juga punya hak. Punya hak. Jadi istilahnya, marilah hak ini kita jalankan sesuai dengan hati nurani. Ya intinya kita berharap demokrasi bisa tegak. Karena memang begini, kalau kita coba memahami apa yang dipikiran Anies ya, kita ini kan tidak sedang berlaku sebagai juru bicara Anies, tapi kalau kita misalnya menambah kira-kira begini. Kalau Anies masuk di salah satu partai manapun yang ada sekarang, dia bukan pemegang sertifikat partai. Artinya dia dipastikan akan jadi objek saja, bukan jadi subjek. Beda kalau dia sebagai subjek dari partai itu. Betul. Di partai manapun dia masuk, dia akan jadi objek. Dan objek itu kita tahu lah, konsekuensi dari objek kan bisa ditendang, didorong dan dipepet kemana-mana, kapanpun kan. Kecuali kalau dia jadi subjek. Artinya dia mendirikan partai dan dia istilahnya memiliki hak prerogatif terhadap partai yang didirikannya. Nah kan itu kan yang faktor yang seperti itulah yang menguntungkan Prabowo pada posisi yang sekarang, karena dia punya partai, kebetulan partai dibangun dengan model politik yang model organisasi yang istilahnya kayak gini, sentralistik ya. Patronize kan kita misalnya, di toko itulah yang punya hak atau menentukan. Beda kalau Golkar kan tidak ada satupun toko yang bisa menentukan arah partai kan. Nah itu kira-kiranya yang kira-kira menjadi pertimbangan Anies untuk apakah mau masuk di partai yang sudah ada atau bikin partai sendiri. Problemnya adalah kalau bikin partai sendiri, dia pertama tentu kan harus membangun infrastruktur partai kan seluruh Indonesia, itu agak sulit. Yang kedua, kalaupun lolos, dia akan masuk ikut pemilu pada 2029. Nah, kalau menang, maka suara hasil 2009 belum bisa untuk dipakai untuk mengusung pilpres pada tahun itu, karena undang-undang berubah kan. Yang tadinya kan di pileg dan pilpres yang sama itu dijadikan acuan untuk mengusung kan, parliamentary threshold dan presiden threshold. Tapi yang sekarang undang-undang yang baru itu menyatakan bahwa hasil pemilu sekarang itu hanya bisa dipakai untuk pemilu yang akan datang. Nah, itu satu kesulitannya. Kalau misalnya Anies bikin partai sekarang, itu juga kalau lolos. Nah, kalau tidak lolos kan ini akhirnya jadi akan memburuk bagi persepsi publik terhadap Anies. Kalau misalnya buruk kan berarti kan dianggap bahwa Anies ya ternyata tidak punya elektabilitas yang bagus. Nah, itu tantangannya kira-kira. Oke, baik Bang. Pemirsa, perjalanan demokrasi kali ini kita memang cukup unik ya.
banyak terjadi yang namanya spekulasi yang dan kecepatannya pun berubah-ubah. Ternyata kita juga bingung. Ya. Namun di sisi lain kita juga menyimpan harapan hak demokrasi kita yang telah memanggil kita khususnya dalam pilkada ini, khususnya seluruh Indonesia itu bisa berjalan sesuai dengan mudah-mudahan semua berlancar. Ya, dengan harapan masyarakat ya, aspirasi dapat tersalur dengan baik, dan yang namanya politik hitungan detik pun bisa berubah. Ya, kita hanya berharap demokrasi kita bisa berjalan dengan dinamis dan semua hak demokrasi kita bisa sampai ke bilik suara. Itu saja. Baik pemirsa, saya Rio Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Kita jumpa lagi dengan esok dengan topik-topik yang lebih hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.